Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Sela Maharani dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan NIM 244202017. Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan kerangka skripsi berdasarkan pedoman penulisan skripsi bab tata tulis. Sebelumnya perkenalkan saya Sela Maharani dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan nomor NIM 244202017. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai tentang pemotongan halaman, penomoran halaman, serta pembuatan daftar isi, dan selanjutnya tutorial singkat tentang pembuatan skripsi. Yang pertama, pemotongan halaman. Langkah awal kita wajib pilih layout, size. Untuk size-nya kita A4 atau legal ya teman-teman. Lalu marginnya kita pilih less custom setting, dimana tabnya 3, left 4, button 3, dan right-nya 4. Oke, habis itu kita pilih di sini tadi aku dari section halaman 1 ke 2 itu aku next pack, habis itu pack sebanyak 3, lalu aku next pack lagi. Sebenarnya apa, waktu di cover ke judul itu biasa sampul ke judul, biasanya sampul kan nggak ada pedoman-pedomannya, jadi aku pakainya next pack. Habis itu kalau sudah pemotongan halaman seperti ini, lanjut kita penomoran halaman. Untuk penomoran halaman kita insert, habis itu pack number, bottom of pack. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk membedakannya kita pilih lagi different. Nah, di sini akan kehapus, tapi untuk section 2-nya nomornya nggak kehapus. Lalu kita edit lagi. Di insert, lalu pack number. Format pack number kita seumpama kita pilih yang Romawi. Oke. Nah, ini akan berubah menjadi Romawi. Yang halaman 1 tadi nomornya saya hilangi. Yang kedua menjadi Romawi 1, section 2 yang ke Romawi 2, Romawi 3. Lalu kita buat ini karena kita beda section, jadi halamannya juga beda. Ini kita buat angka 1. Oke, pack number, bottom lagi angka 1. Nah, habis itu kalau kita mau lanjut, kita bisa pack layout. Jangan lupa hilangi dulu header footernya. Kita buka halaman yang kelima. Nah, di sini ada 1. Kita layout, break, lalu pack. Nah, saat pack nanti halaman tetap sama menjadi halaman 1. Namun kalau kita next pack, halaman tersebut akan melanjutkan halaman sebelumnya. Ya. Lalu kita buat daftar isi. Coba buat daftar isi. Yang perlu kita siapkan adalah Devenue multi level list 1, level heading 1, level 1, lalu ini bab 1. Bab 1. Lalu yang kedua sama heading 2, level 2. Lalu yang ketiga sama juga, kalau tadi itu bab, subbab, dan ini perbandingannya kayak anak subbab itu. Yang ketiga heading 3, levelnya level 3 juga. Lalu kita pilih yang mungkin A kecil bisa atau Romawi. Selanjutnya yang heading keempat, kita pakai heading keempat, levelnya juga level 4. Namun di sini untuk enter formattingnya kita hapus kurungnya, kita kasih titik 1.1. Lalu oke. Nah, di sini biasanya munculnya garis. Coba kita ketik bab heading 1, pendahuluan.
Nah, karena di sini kan warnanya masih biru, kita bisa modify semua sesuai keinginan kita. Kita pakai automatic, habis itu kita pakai 12 Times New Roman. Kita bisa pakai bold atau sesuai kita, semuanya sama. Heading 2 juga begitu, kita modify. Lalu automatic font nomor 12 Times New Roman. Bold. Oke, tadi kan sudah dimodify semua. Lalu kita pilih contoh untuk bab 1 pendahuluan. Lalu pakai heading 2. Biasanya selanjutnya kita pakai heading 2. Kita untuk pengertian misalnya. Lalu kita pakai heading 3. Heading 3 itu biasanya sering tidak dipakai. Kita pakai tujuan contohnya. Nah, untuk heading 4 kita bebas ya, kita mau ini heading 3 seharusnya. Lalu heading 4 kita pakai heading 4 untuk, lalu kita contohkan ke bab 2. Ke bab 2 kita pakai, ulangi lagi, bab 2 kita pakai contohnya tentang plagiarisme. Oke. Lalu kita pakai pengertiannya. Kita pakai heading 3 untuk, lalu kita coba pakai heading 4 yaitu contoh-contohnya. Contoh plagiarisme bab 2-nya, dan bisa hukuman plagiarisme. Nah, kalau sudah, kita bisa membuat daftar isi secara cepat ya teman-teman. Kita ke reference, lalu kita ke table of content. Kita bisa blok dulu. Table of context. Oke. Nah, di sini kan sebentar, maaf. Nah, di sini kayak tertata, sudah langsung otomatis ada titik-titiknya jadi urut. Di sini kita bisa menamai yaitu daftar isi atau judul skripsi kalian. Itu tergantung. Kita bisa edit di sini. Kita automatic, kita bold Times New Roman. Oke, 12. Nah, seperti ini untuk contoh pembuatan daftar isi. Lalu di awal kita mengenai tentang pemotongan halaman, penomoran halaman, lalu pembuatan daftar isi. Sekarang kita praktekkan ke pembuatan skripsi secara singkat ya teman. Yang pertama, ini aku cantumkan hanya untuk lampiran-lampiran saja, nggak semuanya. Jadi yang lampiran pertama biasanya itu terdapat halaman sampul, di mana nanti kita menggunakan pack-nya itu yang seperti saya katakan tadi, pack 1 ke pack 2 itu new pack, supaya bisa terpisah halaman sampul. Untuk judul biasanya pakai Times New Roman ukuran 14. Ini pakai heading 1 ukuran 16. Untuk logo ukuran 4 cm persegi, dan di sini keterangannya oleh ini nama kita penulisnya Times New Roman 12. Untuk ininya juga. Yang kedua ada lampiran halaman judul, dimana nanti halamannya bersangkutan dengan halaman selanjutnya, sama, hampir sama. Yang ketiga ada halaman persetujuan seminar proposal skripsi. Halaman persetujuan ini terdiri dari nama dan judul, seperti sama juga. Untuk identitas kita pakai Times New Roman. Lalu ada tanda tangan ketua jurusan akuntansi serta koor prodi akuntansi perpajakan. Yang keempat ada halaman pengesahan proposal skripsi. Di sini
ada susunan dewan penguji serta tanda tangannya. Yang kelima ada halaman sampul skripsi. Kalau tadi kan halaman sampul itu halaman sampul yang depan, dimana yang biasanya itu dicetak menggunakan kertas buffalo. Kalau ini yang dicetak menggunakan kertas HVS ya teman-teman. Sama, hampir sama halaman selanjutnya. Nah, yang ke-9, contoh pernyataan keaslian tulisan. Ketika kita membuat, itu sama hampir semuanya judul itu pakai heading 1 atau heading 2 tergantung kalian. Di sini ada materai di mana tanda tangan di kanan. Tadi aku sempat pakai tab, new tab. Lalu yang ke-10 format biodata penulis. Format kita isi secara lengkap ya. Ini untuk ada foto juga. Lampiran ke-11 susunan derajat penomoran pada naskah proposal dan laporan skripsi. Di sini nanti penomoran akan disusun secara urut di sini. Nah, ini untuk contoh daftar isi skripsi yang saya buat tadi. Yang pertama itu ada judul, ada sampul, ada judul. Nah, teman-teman, kalau tadi itu hanya sekedar kayak lampiran-lampiran, kalau di sini kita mulai dari kata pengantar. Di sini kata pengantar menggunakan Times New Roman ukuran 12 pakai body text. Lalu di kata pengantar ini, skripsi adalah karya tulis ilmiah dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana terapan pada akhir studinya. Menulis karya ilmiah merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi oleh mahasiswa untuk melaporkan gelar sarjana tersebut. Jadi di sini itu tentang kata kalian buat daftar. Lalu ada tim penyusun. Nah, secara lengkapnya daftar isi itu terdiri dari yang pertama, halaman pertama cover, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan. Ini ada angka Romawi. Berarti untuk halaman tersebut tadi, untuk penomorannya mulai dari cover sampai pendahuluan itu tidak di next pack, tapi di pack, supaya nanti tidak terpisah saat penomoran. Untuk pengertian tujuan, dari pendahuluan ke pengertian kita next pack karena beda sectionnya. Lalu untuk tujuan ke bab 2 kita next pack juga. Untuk bab 2 sampai bab 2 terakhir kita pack. Kita ulangi sama. Nah, di sini ada daftar lampiran di mana lampiran-lampiran atau website kalian itu. Yang pertama bab 1. Bab 1 itu biasanya berisi pendahuluan yang berarti pengertian. Tadi seperti tadi kita pakainya langsung otomatis heading saja seperti di setelan awal tadi, biar lebih cepat ya teman-teman. Yang kedua, panduan anti plagiarisme. Sama, kita ini pakai heading 4 atau udah. Nah, di bab 3 penulisan karya ilmiah diketik di untuk kertasnya jangan lupa A4 berwarna putih, berat 80 gram, batas marginnya 3434. Lalu untuk bol hanya sebagian aja, nggak semua. Oke teman-teman, ini tampilan yang belum jadi. Jadi ini ada section 1, section 2, section 2, section 3. Ini ingat buat cover, dan ini daftar isinya secara singkat. Mungkin itu saja tutorial dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.